Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, dan salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali sebelum kajian ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada tema di pagi yang indah ini bertepatan dengan tanggal atau hari kelahiran junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia di muka bumi ini memperingatinya, kelahirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini kelahiran Nabi Muhammad yang diperingati. Kenapa kok tidak memperingati kewafatannya, hari berakhirnya? Apakah rahasianya di balik ini semua? Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang bejat kepada Tuhannya. Karena manusia-manusia di zaman Nabi Muhammad sebelum diutus jadi Rasul, disitulah wilayah dan tempatnya kaum jahiliyah. Jahiliyahnya hatinya kepada yang menciptakannya. Cerita itu semua sama dengan cerita seluruh manusia di hatinya. Sebelum kedatangan Rasulullah, maka hatinya dipenuhi dengan kejahiliaan. Apa bukti dari kejahiliaan manusia sebelum datang Muhammad Rasulullah?
kejahiliaan itu adalah kita selama ini di dalam hati kita seolah-olah kita mentuhani Tuhan. Kita menjadi Tuhannya Tuhan. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba. Itulah kezaliman, itulah kebodohan, itulah kejahiliaan kita selama ini kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi peringatan demi peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu gunanya untuk melahirkan kembali rasul-rasul yang sudah wafat, rasul-rasul yang sudah mati di dalam tiap-tiap diri manusia agar bangun lagi kerasulannya, agar tidak jahiliyah lagi, agar tidak menyembah berhala lagi, agar berakhlak kembali kepada yang menciptakannya. Inilah fungsi dan inilah guna memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya. Bila secara syariatnya yang diperingati ya kelahiran raga yang di Mekah sana. Akan tetapi seluruh syariat-syariat yang terkandung di muka bumi ini mengandung hakikatnya, mengandung makna yang sebenar-benarnya, mengandung pelajaran bagaimana cara untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam peringatan Maulid Nabi ini marilah kita berbenahnya hati, bangkitkan kembali Rasulullah yang ada di hati kita yang selama ini terpendam. Bangkitkan kembali iman dan takwa seperti apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, agar kita tidak terbelenggu, agar kita tidak tertawan, agar kita tidak terpenjara, agar kita tidak terbudak oleh hawa nafsu iblis dan setan yang selama ini telah menjadikan kita sebagai rasul-rasulnya, telah menjadikan kita sebagai nabi-nabinya hawa nafsu. Kita selama ini selalu disuruh oleh iblis dan setan di dalam hati kita. Disuruh oleh hawa nafsu kita sendiri daripada disuruh oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Inilah bukti yang nyata bahwa selama ini kita mati di sisi Allah. Mati apanya? Bukan mati raganya, tapi mati jiwanya, mati imannya, mati takwanya, mati di dalam bertuhan akhirnya, menyembah berhala-berhala di dalam hati kita, yakni dunia dan segala urusannya. Pahala itu dunia, ilmu itu dunia, amal itu dunia, surga itu dunia, dan seluruh hal-hal yang selain Allah itulah dunia yang fana, dunia yang bakal hancur lebur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua memahami apa yang telah dipaparkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk memperingati kelahiran
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya melahirkan kembali, membangkitkan kembali kematian-kematian yang ada di jiwa kita, membangkitkan kembali kezaliman-kezaliman yang selama ini menerpa kita, membangkitkan kita kembali dari alam-alam jahiliyah yang selama ini kita berada di dalamnya. Kita buat sendiri berhala-berhala solat, kita sembah-sembah sendiri solat kita. Kita membuat berhala sendiri ilmu-ilmu kita. Kita agung-agungkan sendiri, kita sembah-sembah sendiri, kita bangga-banggakan sendiri ilmu dan amal kita. Kita membuat berhala-berhala sendiri dengan kekayaan. Terus kita sembah-sembah sendiri, bangga-bangga sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini sang pembuat berhala dan nyembah-nyembah sendiri berhalanya. Jadi kita ini masih di alam kegelapan, masih di alam kejahiliaan, masih di alam kezaliman, masih di alam yang rusak, masih di dalam neraka jahanamnya Allah. Yang mana neraka jahanamnya Allah itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi neraka Allah itu sudah ada dan nyata saat ini ketika Muhammad Rasulullah masih terpendam, belum bangkit untuk menjadi rasulnya hati kepada Tuhannya. Jadi untuk menjadi Rasulullah itu ya harus tahu neraka itu apa. Harus tahu surga itu apa. Harus tahu hari kiamat itu apa. Maka ia akan sampai mi'raj kepada Tuhannya dan menjadi utusan-utusan Allah. Bukan menjadi utusan-utusan iblis selama ini. Seperti selama ini. Jadi guna dan manfaat kita memperingati hari kelahiran Muhammad Rasulullah itu, yakni melahirkan kembali, membangkitkan kembali. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Bukan besok hari kebangkitan. Manusia bila sudah kembali kepada Allah, bila manusia sudah mati, bila manusia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka manusia tak akan bangkit lagi. Sudah wafat, sudah kembali kepada sisinya Allah. Yang dimaksud hari kebangkitan itu adalah ketika manusianya sudah bertemu dengan bukti kiamat kubro yang ada di dalam hatinya. Jadi beriman kepada hari kiamat itu bukan beriman kepada hari kiamat yang belum datang ini. Nabi Muhammad saja berkata ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya, ada malaikat menyerupai manusia dan bertanya, Muhammad, kira-kira kapan datangnya hari kiamat itu? Nabi Muhammad jauh sesuai yang difirmankan Allah, kiamat itu bukan urusanku, tapi kiamat itu urusan Tuhanku. Jadi kiamat yang di luar itu, kiamat kubro yang di luar antara langit dan bumi ini pecah, benturan yang dibayang-bayangkan oleh kita semua selama ini. Bukan itu yang dimaksud iman kepada hari kiamat. Bukan itu yang dimaksud iman kepada hari akhir. Maksudnya yang dimaksud iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir ketika engkau rela, ridho, mengakhiri
kekuasaan dirimu di hatimu. Ketika engkau rela, ridho, melepaskan semua kebesaran-kebesaranmu di hatimu. Ketika engkau rela dan ridho melepas semua pakaian-pakaian Tuhan yang telah engkau sandang, yang telah engkau pakai, yang telah engkau pergunakan selama ini, engkau rela, engkau ridho melepaskan kembali, mengembalikan hak-hak Allah, mengembalikan amanah-amanatullah kepada Allah. Saat baiat itulah yang dimaksud kiamat. Bertemu dengan kematiannya, bertemu dengan kiamatnya. Itulah iman kepada hari kiamat. Coba kita ilustrasikan, coba kita hayati bersama. Seumpama beriman kepada hari akhir, seumpama beriman kepada hari kiamat. Yang dimaksud kiamat itu kiamat yang kubro katanya, yang dipahami oleh seluruh manusia. Kiamat hancurnya langit dan bumi seperti bencana, seperti turunnya meteor-meteor. Bila yang dimaksud kiamat itu, maka tentu tak akan pernah ada nabi dan rasul selama ini sebelum kita. Tidak ada orang wali, tidak ada orang nabi, tidak ada orang rasul. Tak ada nabi dan rasul dan tak ada wali selama ini. Kenapa? Karena kiamatnya belum datang. Berarti kan belum ada iman kepada hari kiamat. Wong kiamatnya belum datang. Berarti tak ada iman pada hari kiamat. Berarti belum ada orang Islam selama ini di muka bumi. Karena kiamatnya belum datang. Tapi kalau kiamatnya sudah datang, manusianya mati semua, baru ada Islam. Apa maknanya itu? Ini semua kan laku-lakunya hati. Bukan laku dohir, bukan laku syariat, tapi lakunya hati. Karena iman itu adanya di hati. Karena takwa itu adanya di hati. Karena bertuhan dan beragama itu adanya di hati. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi untuk makrifat kepada Allah, ya harus bangkitlah dari kuburmu selama ini. Bangkitlah dari kejahiliaanmu selama ini. Bangkitlah dari kekufuranmu selama ini. Pergilah, menghadaplah kepada Tuhanmu dengan telanjang, dengan suci bersih dari kepemilikanmu, dari kekuasaanmu, dari kehidupanmu. Menghadaplah kepada Allah dengan kematianmu. Menghadaplah kepada Allah dengan keadamanmu. Baru terlahirlah Muhammad Rasulullah, yang mana sudah lahir Rasul dari alam jahiliyah. Maknanya hijrah dari alam yang rusak, dari alam yang fana, hijrah kepada alam baka, hijrah kepada Tuhannya dari alam kemanusiaannya. Itulah arti dari semua cerita-cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Jadi semuanya ada maknanya. Makna yang terpendam. Makna yang sangat logika diterima oleh hati. Bukan hanya angan-angan saja selama ini. Bila kita belum kedatangan Rasulullah, bila belum bangkit Rasulullah yang ada di dalam hati masing-masing manusia, karena manusia yang masih bergulung di dalam alam jahiliyah, yang mana masih mempertuhankan dirinya daripada mempertuhankan Tuhannya. Bila tidak bangkit Muhammadnya, bila tidak bangkit kerasulannya,
apabila tidak bangkit kemakhlukannya untuk kembali kepada Tuhannya, maka selamanya kita akan tersesat karena kita tidak mengikuti Tuhannya Rasulullah. Kita tidak